lagi kita di channel yang seru, Imajinasi Rumah, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari berganti, musim berlalu. Beberapa saat ke depan, kita akan memasuki tahun baru 2022. Dan di luar sana saat ini sedang hujan. Mudah-mudahan saja debu hujan tidak mengganggu percakapan yang kita akan diskusikan atau kicaukan hari ini. Hari ini Bang Kica ingin berkicau tentang sesuatu yang baru Bang Kica rasakan beberapa tahun belakangan ini, yaitu tentang peringatan Natal. Hampir 62 tahun umur Bang Kica dan hidup di beberapa kota besar di Indonesia ini, tentu sudah puluhan kali Natal yang diperingati oleh saudara-saudara kita umat Kristiani berlangsung, dan Bang Kica ikut menjadi saksi dalam peringatan tersebut. Saksi dalam arti kata, ada saat-saat di mana setiap tahun Bang Kica melihat kegembiraan dari saudara-saudara kita Kristiani yang memperingati Natalnya dengan hikmat, dengan aman, dengan sukacita. Meski sebagian teman-teman yang bukan Kristiani ada yang mengucapkan Selamat Natal, dan ada juga yang karena keyakinannya tidak mengucapkan. Dan tidak ada masalah, sesuatu yang biasa saja. Bang Kica yakin ada yang mengucapkan, ada yang tidak mengucapkan, sedikit pun tidak akan mengurangi kekhidmatan teman-teman Kristiani yang memperingati Natal. Karena esensinya keberagamaan kita, apapun agama yang kita anut, itu kan personal, tanggung jawab pribadi kita dengan Tuhan yang kita yakini. Dan tidak ada dalilnya seseorang akan mempertanggungjawabkan sesuatu yang dia tidak lakukan. Jadi mari keberagamaan ini kita anggap sebagai hal yang paling personal, dan mari kita hargai. Karena itu adalah pilihan yang konsekuensi logis. Salah atau benarnya pilihan tersebut, risikonya ada pada orang yang bersangkutan. Agak lain beberapa tahun belakangan ini, setiap kali menjelang Natal, ada pihak-pihak yang membangun narasi yang membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada masalah selama ini. Yang ujung dari narasi mereka itu adalah bahwa tidaklah toleran seorang warga kalau tidak mengucapkan Natal kepada saudaranya yang umat Kristiani. Kemudian mereka, si pembangun narasi ini, membesar-besarkan bahwa ada sebagian umat Islam khususnya yang menganggap mengucapkan Natal kepada orang Kristen adalah bagian dari sesuatu yang diharamkan, dan itu harus dihargai karena itu keyakinan. Sepanjang mereka tidak mengganggu hukum positif, sepanjang mereka tidak mengganggu saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah Natal, tidak ada masalah. Tetapi bagi mereka yang Bang Kica amati baru muncul belakangan ini, saya sedih. Setiap tahun menjelang perayaan Natal selalu ribut mengharam-haramkan mengucapkan Selamat Natal. Malu-maluin aja. Padahal di kitab suci saya Al-Quran, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang berbunyi dilarang mengucapkan Selamat Natal. Tidak ada pijakan dalilnya. Itu cuma karang-karangan cocok logi manusia-manusia intoleran saja. seolah-olah orang-orang yang mempunyai keyakinan seperti hal yang Bang Kica sebutkan tadi, itu adalah bagian dari orang-orang yang tidak toleran, tidak layak untuk hidup di negeri ini. Bahkan mereka ini dianggap berpotensi untuk menjadi sangat radikal. Bang Kica hidup sudah hampir 62 tahun. Sekali lagi, udah berpuluh-puluh kali Natal atau peringatan hari keagamaan lainnya yang Bang Kica lihat di luar
keyakinan Bang Kicca sebagai seorang muslim, dan itu tidak ada masalah. Kita ikut merasakan kebahagiaan dari teman-teman yang menyelenggarakan hari keagamaan mereka. Sebagian dari kita yang merasa tidak ada masalah mengucapkan selamat, tapi sebagian dari kita yang merasa itu bagian dari sesuatu yang terlarang menurut keyakinan mereka, ya tidak mengucapkan. Tetapi yang jelas ada yang mengucapkan selamat atau tidak memberikan selamat, Bang Kicca hakul yakin sedikit pun tidak mengurangi esensi dari peringatan hari keagamaan tersebut, sedikit pun tidak mengurangi kekhidmatan, kegembiraan dari teman-teman yang merayakan katakanlah Natal tersebut. Jadi sebenarnya perlu juga kita cermati apa sebenarnya tujuan dari mereka-mereka tersebut membangun narasi yang menurut Bang Kicca tentu ada teks, ada konteks di belakangnya. Sejauh pengamatan Bang Kicca, tak hanya Natal, orang-orang yang kalau kita cermati di lini media massa yang sering sekali membangun narasi-narasi soal radikal-radikal, soal toleransi, soal segala macam yang sifatnya kadang-kadang mengaduk-ngaduk emosi kita, itu orang-orang yang sama, orang-orang yang saling saut menyahut, yang saling bergandengan tangan melontarkan isu-isu yang sebenarnya sudah selesai, sudah khatam kita semua. Lintas zaman persaudaraan kita selaku warga bangsa sudah sangat teruji, dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena apa? Karena kita juga punya hukum positif. Jika ada orang-orang atau siapapun, kelompok orang yang mengganggu ketertiban, yang mengganggu kerukunan, yang mengganggu keintiman, keakraban kita sebagai warga bangsa, hukum positif bisa menjamahnya. Hukum positif lah yang bekerja. Jadi mari bagi kita yang waras, yang sehat, kita abaikan itu narasi-narasi yang selalu muncul di setiap peringatan hari Natal inilah khususnya, yang Bang Kicca juga bertanya kepada teman-teman Kristiani, dan mereka juga merasa sangat terganggu dengan narasi-narasi yang seperti ini, seolah-olah mereka mengharapkan sesuatu yang mereka juga pahami bahwa sebagian besar dari saudaranya yang Islam itu meyakini bahwa tidak boleh mengucapkan selamat Natal, dan mereka menghargai itu. Tapi tidak sedikit juga yang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Jadi mari kita lihat ini sebagai bunga-bunga hidup, bunga-bunga pergaulan, bunga-bunga keyakinan yang harus kita hormati satu sama lain. Bagi Bang Kicca sendiri, Bang Kicca mungkin tidak akan mengucapkan selamat Natal, tetapi Bang Kicca ikut senang, ikut berbahagia melihat teman-teman Bang Kicca yang merayakannya dengan sukacita, dengan khidmat, dan dengan harapan-harapan baru. Demikian kicau pendek soal Natal yang beberapa tahun belakangan ini ada saja kelompok orang, pihak-pihak tertentu yang membangun narasi-narasi yang kalau kita cermati sebenarnya itu konteksnya ingin membuat kita berjarak sebagai sesama warga bangsa. Mari kita cerdas menangkap setiap informasi, setiap narasi yang dibangun, yang berpotensi untuk mengadu domba kita sebagai warga bangsa. Kita abaikan mereka, tidak ditanggapi secara emosional, biarkan mereka menonjok angin, dan kita doakan semoga mereka kembali ke jalan yang benar, jalan yang benar-benar bertanggung jawab, tidak mengadu domba, dan memberikan kontribusi positif untuk kesatuan dan persatuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentu saja jangan lupa bahagia.